Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanatun Makmuro, guru SMK Negeri 1 Ketapang, Lampung Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 LPTK Universitas Lampung. Saya akan menyajikan praktik pembelajaran tentang mitigasi bencana. Selamat menyaksikan. Duduk siap. Gerak. Lapor kelas 10 MPLB 2 jumlah 20, hadir 19. Keterangan 1 sakit, siap mengikuti materi. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hilgia. Kemana Hilgia? Sakit. Pada kegiatan hari ini, minggu lalu sudah Ibu sampaikan, kita akan mempelajari materi apa? Mitigasi bencana. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bencana alam dengan tepat. Selanjutnya, ya, Ibu akan menjelaskan teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada kegiatan hari ini. Ada 4 ya. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Di situ ada tes tertulis, kemudian penilaian keterampilan. Ya, Ibu akan melakukan asesmen awal ya untuk melihat pengetahuan awal kalian tentang materi mitigasi bencana. Di sini Ibu akan bagikan barcode-nya. Kalian boleh scan yang barcode pertama. Di situ soal pretest tulisannya ya. Ya, itu yang kalian scan. Kemudian dikerjakan soalnya. Di situ ada 10 soal. Silahkan. Sudah semua? Sudah. Oke. Ini sudah duduk berkelompok? Sudah ya, kan minggu lalu sudah kita bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ya, Ibu akan cek kesiapan belajar kita dengan melakukan tepuk semangat. Yuk, karena ini jam siang, ya kebetulan cuacanya hujan, ngantuk ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Selanjutnya ya, di situ yang barcode kedua itu adalah link untuk masuk ke LKPD pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini. Baik, kita saksikan sama-sama video pertama ya.
Oke, itu video yang pertama. Kita sambung ke video kedua. Flashback kembali ke tahun 2018, gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 yang diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia, bagian utara pada tanggal 28 September tahun 2018 pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten. Oke, baik. Kita sudah saksikan sama-sama dua video tadi. Yang video pertama tadi video apa? Gempa bumi. Nah, yang kedua tadi video apa? Tsunami. Oke, apa penyebab dari bencana gempa maupun tsunami? Coba siapa yang tahu? Salsabila. Oke, silakan Salsa. Gempa bumi disebabkan karena pergeseran kerak bumi atau lempengan bumi dan pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Oke, jadi adanya pergeseran lempengan bumi itu ya. Yang tsunami video kedua, apa penyebabnya? Hani. Dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Beberapa diantaranya adalah gempa bumi, letusan gunung berapi. Oke, menurut Hania, gempa bumi, tsunami bisa disebabkan oleh banyak faktor, bisa karena gempa bumi, bisa karena letusan gunung, ya. Kayak jadi ada banyak penyebabnya, ya. Nanti kita akan gali lebih jauh, ya. Oke, selanjutnya, ya. Setelah kita mengamati dua video tadi, kalau kalian merasa belum jelas tayangan video yang ada di depan, boleh kalian play kembali ya video di LKPD masing-masing. Kemudian kita identifikasi bencana apa yang terjadi berdasarkan video, apa penyebabnya, bagaimana dampak bencana tersebut, dan bagaimana langkah mitigasi bencana tersebut. Bisa masuk sini. Nah, dicari ya. Di grup tadi sudah Ibu kirimkan bahan ajar ya. Boleh kalian lihat juga jawabannya di situ ada atau tidak, atau boleh dari buku IPAS-nya ya, atau dari video, terserah. Diskusikan ya. Untuk adanya gempa bumi di dasar laut. Rangkaian gelombang laut yang mempercepat. Apa aja sih Bu kok bisa jadi gempa bumi di jenis-jenisnya, banyak dampak. Nah, dicari dulu ya di ininya apa namanya?
di bahan ajar tadi sudah Ibu ringkas, kemudian di ini nanti baru kita cocokkan di akhir ya. Nih. Jadi dibuka, di situ sudah ada penyebabnya apa saja. Di buku IPAS-nya juga di akhir ya. Ya, yang ini. Nah, terus. Kalian lihat di bagian LKPD itu yang bagian 4 itu kan pengolahan data ya. Ya, pada tahap ini ya, buatlah langkah-langkah mitigasi bencana. Itu ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kapan gempa yang bisa menyebabkan tsunami kayak gitu kan? Apa-apa saja penyebabnya kan bisa ini. Jadi tidak semua gempa berpotensi tsunami. Ada gempa-gempa yang bisa berpotensi tsunami. Seperti apa? Nah, ininya ya. Potensi tsunami yang akan terjadi jika terjadi hal-hal berikut. Iya, kan ada 3 macam tuh, pasca, pra, sama ya. Pra itu sebelum, saat berarti pas ada gempa benar apa yang kita lakukan. Nah, pasca itu sesudah. Ya, kan ada sebelum, ada saat, sama sesudah gitu. Cek lagi di bahan ajar, kan ada juga. Yang pra itu berarti sebelum. Apa aja langkah-langkahnya? Termasuk nanti pada saat bencana, di situ kan ada mitigasi bencana. Kalau gempa, seperti apa yang dilakukan? Kalau kita di dalam gedung, bagaimana? Kalau kita di luar gedung, bagaimana? Nah, itu didiskusikan ya. Mana? Iya, atau ketika kita di dalam mobil terus gempa, apa yang kita lakukan? Terus apabila kita sedang di gedung yang bertingkat, terus gempa, ya sebanyak-banyaknya. Karena kan kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Mana tahu nanti kalian lagi main ke Bandar Lampung, lagi ke mall, terus gempa. Nah, kemana larinya? Nah, gitu ya. Jadi banyak. Mitigasi gempa saat bencana itu tergantung lokasi kita juga beda caranya gitu ya.
Sudah? Oke, coba Ibu beri waktu untuk membuat video presentasi, boleh menggunakan Canva ya. Nah, di sini Ibu bagi ya untuk kelompok 1 ya, itu presentasikan tentang penyebab dari bencana gempa dan tsunami ya. Kelompok 2 itu tadi dampak dari bencana gempa dan tsunami. Nah, kemudian kelompok 3 ya, itu mitigasi bencana gempa dan tsunami ya untuk yang pra. Ya. Nah, ini mitigasi bencana gempa dan tsunami saat terjadi gempa atau tsunami. Nah, ini mitigasi bencana gempa dan tsunami setelah terjadi bencana ya. Apa mitigasinya? Kita perwakilan kelompok saja yang mempresentasikan ya. Oke, jadi satu kelompok pilih 2 aja ya, 2 yang mempresentasikan masing-masing. Silakan mulai dari kelompok 1 berbaris, kemudian disambung kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3 dulu, kelompok 4 dan 5 ke tepi. Silakan dipresentasikan kelompok 3. Oke, bentar. Di Indonesia dahulu dengan gempa bumi besar dan surutnya laut. Didahului. Oke, next. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. 3. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. 4. Di Indonesia tsunami terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi besar di bawah laut. 5. Melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tsunami kepada petugas yang berwenang maupun institusi lain. Silakan. Lindungi kepala. Ya.
nanti roboh pohonnya. Ya. Gimana? Berasa deg-degan? Iya. Coba. Sudah? Ya itulah tadi kira-kira ya kalau terjadi gempa seperti itu ya. Nah, cuman tadi Ibu lihat masih panik ya? Iya. Ada. Iya, masih panik, masih berubah gitu ya. Karena memang situasinya ketika kita gempa, takut, kita cenderung ya panik. Nah, makanya kita perlu mempelajari ya mitigasi saat bencana itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau terjadi gempa di dalam ruangan tadi mitigasinya seperti apa? Lindungi kepala, terus berlindung di bawah meja yang kokoh. Kalau guncangannya sudah tidak terlalu terasa, boleh kita keluar ya. Ambil titik kumpul yang jauh dari gedung, yang jauh dari pohon besar, jauh dari tiang listrik. Atau sebenarnya ya, kalau ruangan kita ini pojoknya tidak ada kaca, aman ya. Jadi ketika terjadi gempa misalkan aman kita berdiri di sudut ya, sudut ruangan. Kenapa? Karena sudut ruangan itu didesain kokoh ya. Jadi kalau rumah roboh itu biasanya roboh tidak pojoknya ya. Karena kokoh di situ, ada besinya, ada cornya semen asli ya, tidak campur pasir di situ. Tapi karena kelas kita itu kacanya full, kita jadi tidak aman. Karena kaca bisa. Untuk simulasi mitigasi tsunami ya. Ya, Ibu akan jadikan tugas akhir pekan ya. Nanti silakan kalian ambil video ya bersama rekan satu tim tentang simulasi atau evakuasi ketika terjadi tsunami ya. Kalau terjadi gempa bumi ya, kita pantau informasi dari BMKG apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Kalau berpotensi tsunami, kita harus segera evakuasi diri ke mana? Ke pantai apa ke mana? Iya, ke gunung, ke dataran tinggi, menjauhi pantai. Seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Coba siapa yang mau menyimpulkan? Coba Ocha tadi, apa kesimpulan pembelajaran yang kita peroleh hari ini? Pembelajaran yang kita dapat hari ini itu kita bisa tahu apa sih itu manfaat dari mitigasi bencana maupun itu bencana tsunami atau gempa bumi. Dan apa yang kita lakukan saat terjadi dan sesudah terjadi tsunami dan gempa bumi. Iya. Jadi menurut Ocha ya, dengan mitigasi bencana ya, kita tahu apa yang kita lakukan ya sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana gempa maupun tsunami. Jadi tujuan dari mitigasi bencana itu apa? Untuk mengurangi risiko dari dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut ya. Jadi tadi disampaikan oleh kelompok 2, dampak bencana itu apa aja dampak bencana tadi? Bisa merusak lingkungan atau bahkan memakan korban jiwa. Dengan adanya kegiatan mitigasi bencana, harapannya resiko atau dampak tersebut dapat terkurangi atau diminimalisir. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan post test ya di barcode yang ke
3 atau di link juga ada soal post test ya, ada 20 soal. Silakan kalian kerjakan, itu di kuisis ya, pilihan ganda, silakan kalian kerjakan. Oke, berikutnya ya, seperti biasa kita setelah pembelajaran akan lakukan refleksi dan penilaian teman sejawat. Oke, silakan dikerjakan. Baik, cukup ya untuk materi pembelajaran kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa dipahami apa yang kita pelajari hari ini? Bisa. Untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang bencana banjir dan bencana longsor. Ya, nanti silakan kalian baca-baca terlebih dahulu ya materi tentang bencana banjir dan bencana longsor. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita pulang ya, tadi sudah ada informasi bersih-bersih ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah berdoa, salam, baru kita bersih-bersih dan pulang. Seperti itu ya. Silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirangkan, kemudian berikan kursinya, jangan ya.